Di kehidupan kampus, pertemanan bukan hanya sekedar kawan untuk mengobrol atau pergi kuliah bersama. Ada kenyamanan, dukungan emosional, dan rasa memiliki yang membuat seseorang bertahan dalam sebuah hubungan sosial. Namun, tidak jarang pula hubungan pertemanan memunculkan beban, tekanan, dan rasa rugi. Wawancara ini mencoba memahami pertemanan mahasiswa melalui kacamata teori pertukaran sosial, sebuah teori yang menyatakan bahwa hubungan sosial bertahan ketika keuntungan yang diterima dirasa sebanding atau lebih besar dari pengorbanan yang diberikan. Teman-teman sekalian, apa yang membuat hubungan pertemanan di kampus terasa nyaman dan layak untuk dipertahankan? Itu sih Bang, lebih ke kalau memang yang bisa dipotong itu Bang, kalau memang temannya sama-sama cocok Bang. Jadi sama, enggak yang dia maunya, kalau dia memang maunya yang main-main, kita maunya serius, maunya sama-sama serius gitu Bang. Terus hubungannya itu lebih yang ke arah positif sih Bang. Oh, jadi menurut teman sekalian, kalau pertemanan itu saling menguntungkan gitu ya? Iya, saling memberikan dampak positif semua. Oke, enggak ya ke arah negatif. Dari penjelasan tadi, terlihat bahwa kenyamanan dalam pertemanan bukan hanya muncul dari sering bersama, tetapi dari rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, selain hal positif, apakah kalian pernah merasakan pertemanan justru membawa beban atau kerugian? Jika iya, dalam bentuk apa? Kalau sejauh ini ya, kalau misalnya saya pribadi kayaknya kita fun-fun aja sih sejauh ini berteman gitu, karena lingkungan baru juga, sama-sama adaptasi gitu. Belum ada yang kayak ini, apalagi sampai merugikan, kayaknya enggak ya, ada merugikan, ada, kita fun-fun aja. Beberapa beban pertemanan muncul bukan karena niat buruk, tapi karena ekspektasi dan ketergantungan yang tidak seimbang. Kemudian yang ketiga itu saat keuntungan dan beban tersebut muncul bersamaan, apa yang biasanya adik-adik lakukan atau pertimbangkan untuk tetap mempertahankan pertemanan, atau adik-adik malah mulai menjaga jarak? Komunikasi Bang, yang pertama. Dimana pas komunikasi itu kita menjalin hubungan kolaborasi antar teman, dimana kita saling terbuka untuk berkomunikasi apa masalah yang terjadi dan mencari solusi bersama. Itu namanya kolaboratif Bang. Dan saling tolong menolong antar teman yang kesusahan. Nah, dan misal di permasalahan itu terjadi permasalahan, itu disitulah terjadinya komunikasi antar teman yang dimana dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Keputusan mempertahankan atau menjaga jarak pada akhirnya merupakan keseimbangan antara kebutuhan personal, batasan diri, dan penghargaan terhadap hubungan. Ada nggak nih hal lain terkait pengalaman pertemanan abang selama perkuliahan yang menurut abang itu penting untuk disampaikan ataupun belum dinyatakan nih dalam wawancara kami nih? Kalau untuk pertemanan perkuliahan, ini saran dari pribadi abang sendiri. Jangan terlalu mengikuti orang lain. Boleh berteman, boleh, tetapi jangan terlalu. Kalau bahasa Roma Iramanya, terlalu lah. Jangan terlalu baik, jangan terlalu jahat, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup juga. Biasa-biasa aja, ngalir aja gitu kayak air. Tapi kan kalau kita ngalir kayak air kan, kalau maaf nih, ada kotoran kan, pas apakah kita melewati kotoran itu juga kan belum tentu, pasti kita ngindar. Nah, itulah sehingga lebih bagus kita ya biasa aja kita melakukan berteman sama orang lain. Karena contoh ini ada, nggak usah kita sebut orang lah ya. Ada satu teman abang itu, dia sangat dekat dengan, sampai mereka itu buat grup pertemanan gitu. Tetapi ketika teman-temannya udah pada tamat wisuda, dia merasa minder datang ke kampus gitu. Merasa minder datang ke kampus karena apa? Karena temannya udah pada tamat. Sehingga berpengaruh kepada perkembangan akademik dia di kampus ini. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya apa? Perkuliahan dia nggak selesai, padahal dia udah selesai loh semua mata kuliah, tinggal mengajukan sempro, sidang, udah selesai. Tinggal 2 mata kuliah itu, tinggal 2 tugas itu ajanya dia. Tapi karena dia nggak punya teman, akhirnya apa? Dia kuliah dia terabaikan, dan sampai sekarang ya nggak tahu sih bagaimana kabar dia sampai sekarang. Itu aja contoh kecilnya gitu, bahwasanya ya kita berteman, cukup kita berteman di kampus,
Di luar kampus kalau dia menegur kita tegur balik. Tapi kita bukan berarti bahwasanya kita sombong, enggak, karena ya penyakitnya orang yang rabun jauh nih. Kalau yang rabun jauh pasti kan nggak nampak dia pandangan jauhnya ini. Pasti kalau ada teman yang negur dia diam. Jangan kita berpikir bahwasanya sombong kali ini anak. Jangan kita berpikir gitu, bisa aja dia punya penyakit rabun jauh atau apa kan. Jadi ya itu, kalau kita mau berteman itu intinya biasa aja kita berteman. Kalau dia say hello, kita say hello balik. Kalau dia nggak say hello ya udah abaikan saja. Kalau bahasanya bodoh amat, tapi jangan terlalu bodoh amat juga. Kalau terlalu bodoh amat ya ketika kita butuh bantuan orang, kan ada saatnya kita, karena kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial, bukan makhluk soliter seperti ada beberapa hewan yang menyendiri kayak harimau atau apalagi itu kan. Itu kan makhluk yang sendiri dia. Kita ini makhluk sosial. Jadi itu yang membedakan kita terhadap makhluk hidup lain gitu. Pengalaman pertemanan di kampus seringkali menjadi salah satu kenangan paling menentukan dan emosional dalam perjalanan akademik seseorang. Melalui perspektif teori pertukaran sosial, kita dapat melihat bahwa pertemanan bukan hanya tentang siapa yang selalu ada, tetapi tentang bagaimana memberi dan menerima dalam batas yang sehat. Kampus bukan sekedar tempat untuk belajar ilmu akademik, tetapi ruang pembentukan hubungan sosial jangka panjang yang membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Semoga wawancara ini dapat menjadi refleksi bagi kita untuk lebih memahami diri sendiri dan hubungan sosial yang kita jalani. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan semua pihak yang telah mendukung proses pembuatan video ini.